X plus cos 2X pada interval 0 sampai 2pi. Kemarin kita sudah pernah bahas, coba review ulang ya, bagaimana sih cara menentukan dengan menggunakan turunan kedua untuk mencari titik maksimum minimum di contoh kedua. Langkah-langkahnya apa saja, coba sebutkan. Aska, coba Aska. Langkah-langkahnya apa aja, step by step-nya cara menentukan maksimum minimum. Pakai turunan kedua ya, Kak? Saya agak lupa, Bu, maaf, Bu. Aska lupa. Oke, saya ingatkan kembali oleh siapa ya? Mirza, coba Mirza. Bisa nggak Mirza? Maksimum minimum itu berarti pertama turunan kedua, cari turunan keduanya. Terus, Sebentar. Terus sebelum turunan kedua, apa dulu sih? turunan pertama ya, Bu. Iya, turunan pertama dulu ya. Ini step by step-nya atau langkah-langkahnya. Pertama, turunan pertama, selalukan ya F aksen X. Habis F aksen X, Berarti turunan kedua ya, Bu. oke, yang kedua, F double aksen X kita buat sama dengan 0. Kemudian, Terus cari yang di kuadran berapanya itu bukan sih, Bu? ya ini nanti akan ketemu apa namanya titik X-nya kan ya. Titik X-nya nanti kita akan dapatkan, misalkan X-nya sama dengan 30 derajat dan seterusnya dalam bentuk radian, bisa, dalam bentuk sudut, bisa. Kemudian kalau udah dapet X-nya, pakai apa? Pakai apa lagi? Ini nggak perlu garis bilangan nih. Substitusi ke turunan kedua bukan, Bu? Tunggu, ini yang pertama F aksen sama dengan 0 atau F double aksen yang sama dengan 0? Ini ada yang salah nggak? Ada yang keliru nggak? Yang mana yang dibuat sama dengan 0? F aksen sama dengan 0. Oh ya, F aksennya dibuat jadi sama dengan 0, nanti akan menemukan nilai X, betul ya? Ya. Baru kemudian kita akan menggunakan turunan kedua sebagai uji apa? Uji titik X kan ya? Ya. Jadi X-nya disubstitusi, benar yang tadi kata Mirza. Terus next, habis sudah diuji, terus yang terakhir apa? Mencari Y-nya berarti disubstitusi ke yang pertama ya, Bu. Oke, substitusi X ke Y atau ke Fx ya, buat cari titik Y-nya. Ini nanti namanya apa nih? Nilai maksimum minimum atau titik maksimum minimum? Kalau Y. Y itu disebut sebagai nilai max atau nilai min. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata tentukan nilai maksimum atau tentukan nilai minimum, maka itu sama aja kamu yang ditanyakan tuh Y-nya berapa gitu ya. Y-nya pada X berapa gitu. Nanti kan X-nya kita uji titik nih. Ini kan dapat nilai X. X-nya ntar kita substitusikan ke si HX. Dalam hal ini HX ya, contoh soalnya HX soalnya. Jadi X-nya disubstitusikan 4 cos X plus cos 2X, nanti X-nya berapa. Nanti Y-nya berapa. Nah, itu sebagai nilai maksimum atau minimum. Terus habis itu apa lagi dia? Habis dapat nilai Y-nya, terus diapain lagi? Kalau dia maksimum gimana? Kalau dia minimum gimana aja? Kalau yang X-nya tuh kalau minimum berarti titik baliknya bukan titik balik ya saya. Boleh titik balik maksimum sama titik maksimum itu sama aja. Oh sama ya. Berarti kalau yang X-nya itu minus berarti maksimum. Tapi kalau plus minimum. Oke, F double aksennya lebih kecil 0 ya, atau minimum, atau bukan minimum, negatif. Ini maka jadinya maksimum. Ya kan? Terus kalau misalkan F double aksen X-nya lebih besar 0 atau positif, dia menjadi minimum gitu ya. Jadi kebalikannya nih buat uji titik. Nah, ini langkah step by step-nya untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum, titik minimum. Kalau titik belok gimana? Sekarang jangan Mirza deh. Coba Akil, titik belok langsung gimana Akil? Yang turunan kedua sama dengan 0 ya, Bu? Iya, titik belok langsung aja double aksen sama dengan 0 selesai ya. Jadi nggak perlu rumit-rumit kalau untuk titik belok. Jelas ya, jadi ini step by step-nya. Yang pertama kita tentukan dulu nih. Untuk titik turunan pertamanya dulu ya, F aksen X sama dengan 0. Sekarang kita coba jawab.
F aksen X sama dengan 0. Berarti untuk turunan pertama dari 4 kosinus X ditambah kosinus 2X itu apa? Coba siapa ya? Irfan, boleh Van. Berapa turunan pertama dari 4 kosinus X ditambah kosinus 2X? 4 min sin X. 4 min sin min X sin boleh X. saya tulis jadi min 4 sin X ya, sama aja. Ya. Terus kosinus 2X ya turunan pertamanya berapa, Van? Min 2 sin 2X. Min 2 sin 2X sama dengan 0. Oke, lanjut. Omar, coba Mar. Selesain persamaan ini, Mar. Bisa, Mar? Ini persamaan trigonometri ya. Sinus 2X-nya diapakan nih? Disederhanakan menjadi sudut apa? Pakai konsep kalau misalnya sin 2X, kalau ada cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1, kemudian kalau cos 2X juga bisa dirubah jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kalau sin 2X diubahnya jadi apa sih? Rumus-rumus trigonometrinya harus udah di luar kepala nih ya, dalam artian kalian harus ingat. Udah nggak perlu dilihat-lihat lagi, sin 2X tuh diubah jadi apa ya, gitu. Nggak usah kayak gitu-gitu lagi ya. Bisa diubah jadi apa sin 2X, Mar? Rumus trigonometri. Ya, lupa ya. Lupa, Bu. Ya udah deh, ganti orang. Tiur, sin 2X diubah jadi apa, Tiur? 2 sin X cos X. Nah, itu yang saya maksud, benar. Jadi untuk sinus 2X, kita kan bisa ubah menjadi 2 sinus X cosinus X ya. Jadi kamu bisa ubah dengan menggunakan trigonometri. Ini kan masih dalam bentuk yang belum sederhana kan? Disederhanain dulu sampai paling sederhana. Paling sederhana tuh maksudnya gimana sih? Sampai dia nggak bisa diubah-ubah lagi. Kan kita belajar trigonometri itu banyak rumus-rumusnya kan? Nah, gunakan rumus-rumus trigonometri untuk menyederhanakan sampai paling sederhana. Gitu. Ini sama dengan 0 ya, masih sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita kalikan. Negatif 4 sin X kurang 4 sin X, kemudian kalikan dengan 2 cosinus X ya, sama dengan 0. Ini kan kalau dikalikan jadi ini nih. Nah, ini bisa nggak? Ini ada 4 sin X, ada 4 sin X. Boleh saya jadi sifat distributif kan ya, saya keluarkan atau saya faktorkan 4 sinus X-nya di luar, jadi negatif 4 sin X, maka yang di dalam kurung tinggal 1 min 2 cosinus X gitu. Ya nggak? Ya kan? Tunggu, ini kalau udah kali 4 harusnya nggak ada 2-nya ya. Jadinya 4 sin X cosinus X sama dengan 0. Salah tulis. Sin X cos X sama dengan 0. Kan gini. Nah, sama dengan min 4 sin X kali 1 min cos X sama dengan 0. Jadi, kalau kalian dulu pernah belajar tentang persamaan sama dengan 0, dengan sifat perkalian ya, misalkan ada A kali B. A kali B sama dengan 0. Ini artinya A-nya itu sama dengan 0, atau B-nya juga sama dengan 0, atau nggak usah jauh-jauh deh, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu misalkan X min 3 sama X plus 2 sama dengan 0. Ini kan boleh kita ubah jadi X min 3 sama dengan 0, atau boleh kita ubah jadi X plus 2 sama dengan 0 kan gini ya. Biasanya kalau cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, ini juga sama nih. Ini ada bentuk perkalian. Ini boleh saya ubah jadi gini. Min 4 sin X sama dengan 0, atau 1 min cos X sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan, kalian gimana caranya biar jadi sifat perkalian tuh gimana ya, diubah-ubah gitu loh. Ini kan tadinya masih pengurangan nih. Min 4 sinus X, min 4 sin X cos X sama dengan 0. Masih pengurangan.
Nah, ini saya ubah jadi dia bentuknya perkalian. Min 4 sin X kali 1 min cos X sama dengan 0, sehingga ini bisa saya pisah-pisah. Min 4 sin X itu sama dengan 0, 1 min cos X sama dengan 0. Gitu. Jelas gak nih? Paham nggak? Ibu, Persamaan trigonometri agak rumit ya. Ya, Farah? itu bukan plus ya, Bu ya? 1 plus cos. Oh iya, 1 plus cosinus X ya, karena ada kurungnya ya. Ya, betul. 1 plus cosinus X sama dengan 0. Saya ulangi ya. Jadi di sini kamu mau ngubah gimana caranya biar kita bisa jadi bentuk perkalian gitu loh. Karena ini ada dua bentuk penjumlahan pengurangan. Min 4 sin X dikurang 2 sin 2X sama dengan 0. Kan bentuknya rumit kan ya. Kita biasanya kan bentuknya cuma gini doang. Sin X sama dengan berapa? Sin 2X sama dengan berapa? Atau sin 2X sin kuadrat 2X sama dengan berapa? Nah, kalau ini bentuknya agak berbeda. Persamaan trigonometrinya bentuk pengurangan penjumlahan. Akibatnya, gimana caranya biar kita bisa mendapatkan bentuk perkalian? Nah, nanti dari bentuk perkalian itu bisa kamu bagi menjadi 2 bagian. Gitu deh. Ya. Ini kalau untuk persamaan trigonometri yang bentuknya penjumlahan pengurangan ya. Kan biasanya contoh soalnya tuh cuma kayak sin kuadrat 2X sama dengan berapa. Nah, kalau ini agak variatif lah, agak dimodifikasi. Nah, sampai sini, ini kan udah dapet nih min 4 sin X sama dengan 0 atau 1 plus cos X sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kamu udah terbiasa kan ya, kita cari sin X berapa yang hasilnya 0, kita cari cos X berapa yang hasilnya min 1. Terus dapet deh nilai X-nya. Nah, lanjutin coba sampai sini. Kalau ini udah pada bisa nih pas ini, saya yakin deh. Coba Adiza, min 4 sin X sama dengan 0, berarti sin X-nya gimana? Bentar, Bu. Sin X sama dengan 0 berarti dari 0 derajat. Ini berarti X-nya berapa nih? Langsung berapa nih? 0. 0 sama berapa lagi? 0 sama 180 sama 360. Udah selesai kan? Nih 3 ini kan? Nggak ada lagi ya X-nya. Terus kalau yang ini bisa 1 plus cos X sama dengan 0, Berarti cos X sama dengan min 1. X-nya? X-nya 180. Oke, udah selesai deh. Thank you, Adiza. Jadi, ketika kalian sudah ketemu nilai X-nya, terus diapakan lagi? Tinggal uji titik ya. Si turunan keduanya. Jadi selesai dulu nih persamaannya. Persamaannya udah selesai sampai dapat nilai X. Berarti kan X-nya ada 3 ya. X-nya sama dengan 0 derajat, 180 derajat, sama 360 derajat. Udah, ini nilai X-nya doang. Nah, berikutnya kalian tinggal uji titik. Gitu. Coba, Hansa nggak ada di Zoom, Hansa? Ada Hansa? Ada, Bu. Hansa uji titik, Sa. Masing-masing titiknya. Dengan menggunakan turunan kedua. Berarti kamu cari tahu dulu turunan kedua dari 4 cosinus X plus cosinus 2X itu apa sih? Ini soalnya kelihatan nggak? 4 cosinus X plus cosinus 2X. Kita lagi langkah yang kedua nih. Turunan keduanya apa? Min 4. Min 4 cos X. 2X-nya jadi min 2 cos X. Oke, jadi F double aksen X-nya sama dengan min 4 cosinus X. Kemudian untuk min 2 sin 2X-nya jadi apa? Min 2 cos X. Min 4 dong, ya nggak? Kan ini 2 nih. Ini kan turunan pertamanya min 2 sin 2X kan, Sa? Kan, Sa? Berarti jadi berapa, Sa? Ya, min 4 ya, Bu. Ya, saya kira langsung masukin yang cos 2X-nya, yang 2-nya. Nah, caranya ingat, jangan lupa pangkat, trigonometri, sama yang di dalam kurung ya.
Jadi di sini hasil turunan keduanya min 4 cosinus 4x. Cosinus 4x. Nah, udah deh. Kemudian setelah kamu udah dapet turunan keduanya apa, kan tadi titik-titiknya udah tahu nih ada 3, 0, 180, sama 360. Substitusi ke semua titik tersebut. Ya. Titik yang pertama 0 derajat. Jadi berapa? Min 4 cos 0, min 4 cos 4x. X-nya ganti jadi 0. Nilainya sama dengan berapa? 1 ya, Bu? 1 ya, Bu? Cos 0 berapa? 1 bukan sih, Bu? Cos 0, 1. Berarti negatif kan? 1 kali min 4 kan min 4. Terus ini cos 4 kali 0, 0 juga. cos 0 jadinya Cos 0 1 kan, Bu? Iya, 1. Berarti min 4 dikurangin 4, 0. min 4 kurang 4, Min 8, min 8. min 8 kan? Berarti kalau misalkan min 8 dia lebih kecil atau lebih besar? Lebih, kan kurang dari 0 berarti max ya, Bu? Tunggu, belum bisa langsung kesimpulan. Lebih kecil. Lebih kecil 0 bisa. Ini kan udah langsung kesimpulan. Tadi apa lihat nih? F double aksen lebih kecil 0. Oh, bisa langsung kesimpulan. Ayo, Bu. Berarti maksimum kan? Ya, tapi kita masih perlu apa sebelumnya? Yaitu si Y-nya nih. Y-nya belum kita cari. Y-nya berapa? Nah, tapi ini kita udah ketemu ya kalau F double aksennya 0, F double aksennya 0, X yang sama dengan 0, ketika kita substitusikan ke F double aksen, ternyata dia nilainya negatif. Karena dia nilai negatif, nanti dia akan, titik itu akan menjadi titik maksimum, gitu. Titik maksimum atau nilai maksimum. Kita cari Ibu, bukti. min 2 sin 2x diturunin emang min 4 cos 4x, bukannya min 4 cos 2x. Yes. Ini ya. Maaf ya, min 4 cos 2x, sorry. Ini jadinya 2. Tapi jawabannya sama nggak? 2 kali 0, 0 juga tetap ya. Oke, thank you. Jadi min 4 cos 2x, 2 kali 0, 0. Jadi cos 0 sama dengan 1. 1 kali min 4, min 4. Min 4 kurang 4, min 8. Jadinya lebih kecil 0. Ini nanti akan menjadi titik maksimum ya. 0 itu akan menjadi titik maksimum karena dia lebih kecil dari 0. Seperti itu. Terus uji titik lagi deh. F double aksen 180 derajat. 180 derajat jadi berapa nih, Drin? Coba, Drin. Jadi min cos 180 min cos 2 dikali 180. Oke, jadi berapa tuh? 180 itu di boardnya belum kelihatan ya, Bu? Apa? Persamaannya. Udah. Oh, ya. Kelihatan kan ya kalian ya? Atau internet saya? Nggak lama, Bu. Tadi loading. Oh, loading agak lama. Oke, sih. Cos 180 itu kan min 1 dan cos 360 itu 1. Jadinya sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau ketika F double aksennya sama dengan 0 itu apa namanya? Titik belok ya, Bu? Betul, ini nanti akan menjadi titik belok. Mudah ya? Jadi nanti pasti kalau ketika kalian ketemu sama dengan 0, 180 derajat itu nanti akan menjadi titik belok. Gitu. Terus satu lagi terakhir, 360 derajat. 360 derajat, siapa ya? Ruben, coba Ben. Ruben. Ya, Bu. Coba substitusi 360 derajatnya ke turunan keduanya. Jadi min 4 Kosinus. Ya. Min 4 kosinus 360. Dikurang
4 kosinus 2 kali 360. Oke, berapa nih cos 360? 1 ya? 1 kali min 4? Min 4. Min 4. Cos 2 kali 360? Min 1. Atau 1 aja? 360 itu kan 720 ya. 720 dikurang 360, 360 juga kan? Oh ya. Berarti hasilnya 1. 1 juga akan tetap. Berarti sama dengan berapa nih? Min 4. 4. Jadi Min 8. negatif ya. Negatif min 8 lebih kecil 0. Ya kan? Nah, artinya di sini akan menjadi apa nih? Titik balik maksimum juga. Berarti dia nggak punya titik minimum dong. Ya nggak? Ini akan menjadi titik maksimum juga. Gitu. Jadi untuk 0 derajat, 180, 360 derajat, ternyata titik maksimumnya ada 2, di 0 sama di 360. Untuk titik beloknya adalah 180 derajat. Gitu deh. Jadi di sini nggak ada titik minimumnya ya. Untuk soal yang ini hanya titik maksimumnya saja. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Y-nya belum kita cari ya. Ini masih belum cari nilai Y-nya nih. Kalau nanti cari nilai Y-nya gimana? Kalian substitusikan nih, lihat. Substitusi X ke Y, ke Fx. Fx-nya siapa? Atau Hx ya dalam hal ini Hx. 4 cos X plus cos 2X. Berarti kamu tinggal masukin nih 0 derajat ke dalam Hx-nya. Hx itu siapa tadi? Tulis ulang ya. 4 cos X plus cos 2X. Tulis di sini 4 cosinus X plus cos 2X. Tinggal masukin 0 derajat, masukin 180 derajat, terus sama satu lagi 360 derajat. Itu menjadi nilai Y-nya. Ya. Coba Wawa. Wawa, ada nggak Wawa? Ada. H0 Wa. Masukin Wa. Berarti 4 tambah Cos 0. Kali dong. cos 0, 1 kan? Iya, 4 kali 1 tambah. Oh, 4 kali 1 tambah cos 0 juga berarti 1. Oke, jadinya positif ya. Di sini 4 tambah 1. 5 plus. Oke. Vito, coba Vito. H180 jadi berapa Vito? Min 4 yang 4 cos X sama plus 1 ya, Bu? Ya, plus 1. Jadi? Min 3. Oke. Pradipta, 360? Pradipta yang 360. Kalau Pradipta? Iya, Bu. Coba substitusi yang 360 Pradipta. 4 cos 360 plus cos 2 360. Oke, langsung nilainya cos 360 berapa? Cos 360 itu setengah ya, Bu? 1 kali 4? 4. 4 ditambah cos 2 kali 360. Cos 720. Jadi berapa? Min 1 ya? 1. Oh, 1 juga ya? Jadi sama dengan? 5. Oke, berarti di sini kalau ditanyakan berapakah titik balik maksimum? Titik balik maksimumnya, titik balik maksimum atau titik maksimum, terserah ya kalian mau nuliskan titik balik maksimum ataupun titik maksimum sama aja. Berapa titik balik maksimumnya? Di sini ada 2 jawabannya, yaitu yang pertama ketika X-nya 0 derajat, Y-nya adalah 5, berarti 0 derajat, 5 gitu. Jelas ya? Satu lagi 360 derajat dan pasangannya adalah 5 juga, berarti 360 derajat, 5. Ini titik balik maksimumnya. Kalau ditanyakan titik balik minimumnya apa? Nggak ada titik balik minimumnya di sini. Ya, jadi cuma titik balik maksimum aja.
Ya minimum tidak ada. Kalau titik belok ya berarti pada saat dia hasil uji turunan keduanya 0, yaitu 180 derajat dengan Y-nya adalah min 3. Gitu deh. Ini jawabannya ya. Ini kesimpulan terakhirnya. Yang kalian perlukan adalah yang pertama, ini nih, rumus-rumus trigonometri harus diperlancar. Sifat dari sin 2x, 2 sin x cosinus x. Berikutnya, nilai dari trigonometri ya, paling tidak sudut istimewa lah. 0, 30, 45, 60, 90 tuh harus sudah di luar kepala. Sisanya, ya tinggal pakai sifat kuadran ya. Kuadran 1 alfa, kuadran 2 180 min alfa, kuadran ketiga 180 tambah alfa, kuadran keempat 360 min alfa atau min alfa. Kemudian yang terakhir yang diperlukan adalah sifat dari bagaimana ketika dia maksimum, yaitu kalian carinya turunan kedua lebih kecil dari 0, kebalikannya. Kalau minimum, turunan kedua lebih besar dari 0. Kalau belok, turunan kedua sama dengan 0. Itu deh. Ya, caranya ya. Jelas ya? Bagaimana cara menentukan titik balik maksimum minimum dengan turunan kedua. Satu lagi, cekung. Minggu lalu kan kita waktu PTM kan belajar cekung ya. Masih ada yang ingat nggak cara menentukan cekung ke atas? Cekung ke atas tuh ketika turunan keduanya lebih besar atau lebih kecil. Besar, Bu. Iya, cekung ke atas lebih besar. Kalau cekung ke bawah lebih kecil. Jadi konsepnya ada banyak ya di aplikasi. Nah, itu kalian ingat-ingat. Cekung ke atas, cekung ke bawah, fungsi naik, fungsi turun, terus titik maksimum minimum, sama titik belok. Ada 6 yang mesti kalian ketahui. Coba ya. Titik belok berarti uji turunan kedua sama dengan 0. Titik maksimum sama minimum itu bisa kalian menggunakan turunan kedua. Tapi kalau misalkan kalian mau turunan pertama juga boleh. Jangan lupa pakai garis bilangan kalau turunan pertama. Kalau titik maksimum minimum ataupun nilai maksimum minimum kalian gunakan dengan cara turunan kedua, maka kalian harus pahami uji turunannya. F double aksen lebih besar itu untuk yang minimum. Kalau lebih kecil untuk yang maksimum. Gitu syaratnya ya. Terus apa lagi? Fungsi naik. Fungsi naik turun F aksen, hanya turunan pertama. Fungsi naik F aksen X lebih besar 0, fungsi turun F aksen X lebih kecil 0. Kemudian satu lagi apa lagi? Cekung ke atas, cekung ke bawah, naik turun, maksimum minimum, sama belok. Udah ya? Itu yang mesti kalian, konsepnya kalian pahami ya. Sama satu lagi persamaan garis minimum, garis normal. Udah deh selesai materi kita. Hanya itu aja. Silakan dipahami dan dicatat terlebih dahulu. Bu Lydia. Ya. Tadi untuk nentuin cekung ke atas, cekung ke bawah itu gimana, Bu? Cekung ke atas, cekung ke bawah, F double aksen X-nya, F double aksen X lebih besar 0 untuk cekung ke atas. Ini yang minggu lalu loh. Cekung ke bawah. Jadi ini harus pakai garis bilangan kan, karena kan lebih besar sama lebih kecil. Jadi ini pakai garis bilangan dulu nih buat nentuinnya. Ya, digambarin dulu. Jadi kalau misalkan cekung ke atas, cekung ke bawah, X yang kita dapatkan bukan dari turunan pertama, tapi X-nya dari turunan kedua. Kalau maksimum minimum, X yang kita dapatkan dari turunan pertama kan ya. Nih, lihat nih. Langkah-langkahnya F aksen X sama dengan 0, dapat X. Jadi dari turunan pertama. Tapi kalau cekung ke atas sama cekung ke bawah, X-nya kita dapatkan dari si turunan kedua. Jelas, Mirza?
Jelas, Bu. Oke. Kita coba soal yang ini ya. Titik belok sin X plus cos X pada interval 0 sampai Pi. Jadi ini langsung soal titik belok ya. Kalau yang tadi kan ini ada titik maksimum, titik belok, titik minimum dari kurva ini. Nah, kalau nanti langsung pertanyaan langsung titik belok, kalian nggak usah pakai cari apa sih namanya, langsung aja if double aksen sama dengan 0, nggak usah ribet-ribet. Oke, titik belok sin X plus cos X pada interval 0 sampai Pi ya. Oke, di sini ada I aksennya sama dengan berapa nih? Cosinus X min sin X ya. Turunan pertamanya sin X cos X. Turunan pertama cos X min sin X. Turunan kedua atau Y double aksen, turunan dari cosinus X berarti negatif sin X. Turunan dari sin X berarti min cos X. Selesai kan ya? Ini udah selesai nih, min sin X, min cos X. Nah, ini kamu langsung aja dibuat sama dengan 0 gitu. Ya. Atau tunggu. Kita pakai turunan pertama juga nggak nih? Oke, langsung aja berarti langsung pakai turunan keduanya saja ya, min sin X, min cos X, langsung kita buat sama dengan 0, terus cari nilai X-nya. Jadi di sini kalau misalkan kita cari nilai X-nya, persamaannya kan mesti kita selesaikan dulu. Ini boleh saya pindah ruas ya, jadinya min sin X sama dengan cosinus X. Atau biar kita menemukan angka, ini boleh saya pindah ruas lagi, jadi seperti ini kan, dibagi dengan cosinus X, jadinya kan min tangan X sama dengan 1 ya. Atau tangan X sama dengan negatif 1. Gitu. Jadi di sini tangan X-nya kita dapatkan sama dengan min 1. Nah, untuk X yang sama dengan min 1 itu kan berarti letaknya ada di kuadran kedua atau letaknya ada di kuadran keempat. Karena nilai tangannya di sini negatif nih. Berarti berapa tuh? Kalau misalkan alfanya 45 derajat ya, berarti kan tangan yang hasilnya 1 kan 45 derajat kan? Berarti untuk kuadran kedua, 180 kurang 45, 135 derajat. Jadi ini ada di kuadran kedua, sama ada di kuadran keempat, karena nilai negatif, yaitu 135 derajat. Sama satu lagi di keempat berapa? 360 kurang 45. 315 ya. Tuh. Jadi ini ada dua nih nilainya, 135 derajat sama 315 derajat. Kalau diubah dalam bentuk pi berarti berapa tuh? 180 3 pi per 4 ya? Ya nggak? 180 bagi 4 kali 3. Nah ini kalau mau dalam bentuk pi ya, yaitu 3 pi per 4. Kalau 315 dalam bentuk pi berarti kuadran keempat bagi 180, 45, 7 pi per 4. Ini ketika di kuadran keempat nih. Jadi ini dalam bentuk pi, ini dalam bentuk derajat. Nah, kalau udah ketemu nilai X-nya, karena dia di sini titik beloknya itu sama dengan 0, ya kan, 3 pi per 4 sama 7 pi per 4, maka ini udah langsung nilai X-nya. X itu sama dengan 3 pi per 4, 7 pi per 4, inilah titik beloknya. Jadi dia titik beloknya ada 2, 3 pi per 4 sama 7 pi per 4. Tinggal kalian cari deh. Di sini kan 0 sampai pi doang nih ya, bolehnya ya, ya kan? 0 sampai pi berarti yang memenuhi mana? Antara 0 sampai 180 yang memenuhi yaitu 3 pi per 4 doang kan? 7 pi per 4-nya tidak memenuhi, karena 7 pi per 4 itu melebihi dari 315 derajat. Gitu deh.
Jadi X-nya adalah 3pi per 4. Nah, kalau ditanya titik belok, misalkan pilihan gandanya ada X, Y-nya nih. Misalkan, berarti kalau nanti dikasih tahu X, Y-nya, misalkan ada pilihan gandanya pi per 4,0 yang A, terus yang B-nya adalah pi per 3,0, C-nya pi per 2,0, D-nya 3pi per 4,0, sama E-nya pi, 0. Nah, ini kan ada nilai Y-nya. Y-nya berarti kamu harus cari tahu dulu Y-nya dengan mensubstitusikan si X-nya ke dalam Y sama dengan sin X plus cosinus X. Gitu deh. Ya. Jadi biasanya kalau pertanyaannya tentang titik, itu bisa X-nya doang. Atau bisa X, Y. Nah, kalau ada di pilihan gandanya X, Y, berarti kamu butuh Y juga. Y-nya itu dengan cara substitusi si X-nya ke dalam si Y-nya. Gitu. Ya. Y-nya sama dengan berapa di sini? Sin X tambah cosinus X. Berarti sin X ditambah cosinus X. X-nya adalah 3pi per 4 atau 135 derajat. Plus cos 3pi per 4. Dimana kalau misalkan sin 3pi per 4 itu kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Kemudian di sini ditambah setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 harusnya akar 2 ya? Ada kesalahan ya? Ini harusnya, berarti ini harusnya pilihan gandanya salah nih. 3pi per 4 harusnya pasangannya itu semua dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Ini negatif kan? Ini positif kan? Oke, berarti pilihan gandanya ya yang kurang tepat. Harusnya di sini kita ganti aja. Di sini Y-nya adalah harusnya setengah akar 2 semua nih berarti ini ya. Ibu, 3pi per 4 min setengah akar 2. Wait, oh saya salah ya. Oke, berarti dia di kuadran kedua. Kuadran kedua nilai sin positif. Dan setengah akar 2. Oke, sip. Nilai cosnya ya, Bu. Ya. Oh ya, nilai kosinusnya ya yang negatif. Sedangkan nilai sinnya adalah positif. Oke, thank you. Jadi di sini sama dengan 0. Berarti benar ya. 3 per 4 pi, 3 per 4 pi, 0. Untuk yang 7pi per 4-nya dia tidak memenuhi karena intervalnya 0 sampai 180 derajat. Gitu deh. Titik belok untuk turunan kedua itu lebih mudah dibandingkan titik belok kalau misalkan kita menggunakan turunan pertama yang horizontal yang dimaksud ya. Biasanya kan kalau misalkan di kelas 11 titik beloknya dengan menggunakan uji turunan pertama karena titik belok yang dimaksud titik belok horizontal. Tapi kalau misalkan di sini titik belok yang dimaksud soal itu ada titik belok kecikungan kurva. Jadi kalau misalkan yang waktu pas pertemuan PTM kan udah saya katakan ya, ketika ada titik belok langsung aja dibuat sama dengan 0 gitu ya. F sama dengan 0-nya. Pokoknya kalau misalkan turunan pertama mau maksimum minimum itu pasti kan karena dia syaratnya lebih besar lebih kecil ya buat turunan pertama, maka butuh garis bilangan. Tapi kalau seandainya untuk turunan kedua pakai uji titik gitu aja. Terserah deh kalian nanti ketika mengerjakan soal kalian lebih nyaman pakai turunan kedua ataupun turunan pertama, silahkan. Udah itu aja materi kita. Oh ini cekung ke bawah sama cekung ke atas. Nah ada yang mau coba ngerjain nggak nih cekung ke bawah sama cekung ke atas? Cekung ke bawah itu berarti ya. Maaf boleh scroll bentar ya tadi. Oke. Turun Cekung ke bawah sama cekung ke atas itu langsung syarat aja ya. Cekung ke bawah berarti syaratnya turunan kedua lebih kecil 0. Kalau misalkan cekung ke atas berarti lebih besar 0. Udah pada megang PDF-nya kan? Coba dikerjain yang cekung ke bawah sama cekung ke atas. Nilai intervalnya berapa sampai berapa.
Dicoba dulu ya, 2 menit aja. Buat cari berapa interval cekung ke bawah sama cekung ke atas. Sama nanti ini kita bahas bareng-bareng untuk aplikasi turunannya. Minggu ini udah banyak tugas belum ya? Terus saya juga mau ngasih tugas nih. Tugasnya melengkapi semua materi. Jadi dari awal PGS, dari PGN, terus fungsi naik turun, maksimum minimum belok. Nanti kalau ada yang udah bisa jawab, langsung kasih tahu aja ya. Berapa hasil intervalnya. Antara 90 sama 270 bukan bulan pertama. Siapa ini? Yang Farah, menjawab? Farah. Antara 90 sampai 270. Oke, tunggu ya. Kita simpan dulu jawabannya sambil teman-temannya menunggu coba jawab dulu ya. Tugasnya di setting, diatur sampai hari Minggu ya. 31 Oktober. Dua kali attempt dalam waktu 60 menit. Di setting pakai exam browser ya. Oke, gimana? Yang lainnya jawabannya udah ketemu belum? Sama semua nggak nih sama Farah? Atau ada jawaban yang berbeda kah? Oh, sama Adiza udah Ibu ketemu. tadi, maaf Bu, tadi sampai hari Minggu kan ya? Oke. Ya, sampai hari Minggu ya. Oke, coba tadi Farah, gimana Farah? Untuk interval fungsi trigonometri fx sama dengan x min 3 cos x cekung ke bawah. Pertama kan dicari dulu f aksen x-nya. Berarti dapat 1 plus 3 sin x. 1 plus 3 sin x. Kemudian? Terus langsung dicari turunan keduanya. Cari turunan keduanya. Jadi 3 cos x. 3 cosinus x. Terus y double aksennya langsung sama dengan min 0 aja buat nyari titiknya. Berarti 3 cos x sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Tiga cosinus x sama dengan 0, next. Cos x sama dengan 0, berarti x-nya ini 90 atau 270.
Oke, 90 derajat atau 270 derajat. Terus? Terus buat garis bilangan, 90 sama 270, aku ngambil titik 180 derajat. Terus 80 dimasukin ke 3 cos X itu kan min 3. Berarti di situ min. Samping kirinya plus, kanannya juga plus. Pertanyaannya cekung ke bawah ya? Iya. Kalau cekung ke bawah, berarti F double aksennya kurang dari 0. Berarti antara 90 sama 270. Oke, berarti F double aksennya kita pilih yang negatif, artinya intervalnya dari 90 sampai 270. Oke, sip. Thank you, Farah. Nah, jadi gitu ya. Jadi jawabannya 90 sampai 270. Atau kalau mau diubah dalam bentuk radian, pi per 2 sampai 3 pi per 2. Gitu deh. Jelas ya? Oke, thank you, Farah. Next, nomor 6. Siapa yang mau coba jawab? Satu lagi yang cekung ke atas nih. Di PDF sudah ada, jadi kalian boleh coba juga nih sendiri. Interval fungsi trigonometri fx sama dengan cos kuadrat x cekung ke atas. Caranya Saya mau sama. izin nyoba, boleh nggak, Bu? Boleh, Vito. Tunggu Pertama, sebentar ya, Vito. Vito oke. jawabannya berapa? Aku intervalnya X di antara 45 derajat sampai 135 derajat. Udah, oke. Tunggu ya teman-temannya biar coba dulu. Nanti habis itu baru Vito coba jawab ya. Oke, gimana? Udah semua ya? Untuk dapat nilai X-nya. Oke, boleh deh Vito, langsung Vito. Oke, Bu. Jadi untuk turunan pertamanya, saya cos kuadrat X jadi min 2 sin X cos X. Lalu itu kan bisa jadi min sin 2X, Bu. Iya. Habis itu diturun lagi untuk turunan keduanya itu jadi min 2 cos 2X. Oke. Kan karena cekung ke atas berarti lebih dari 0, Bu. Tapi untuk nyari nilai X-nya berarti kita sama denganin 0 dulu. Berarti karena min 2-nya pindah ke ruas kanan jadi 0, cos 2X sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 45 derajat dan 135 derajat. Oke, langsung ya. Berarti kalau pakai cara cos 2X sama dengan cos 90. Terus X-nya kita bagi jadi 2, 45 derajat plus kali 180, maka X-nya sama dengan 45 derajat. Kemudian satu lagi, cos-nya 270, 2X sama dengan 270, X-nya sama dengan 135 derajat plus K kali 360 kali 180, X sama dengan 135. Oke, terus diapain lagi? Masukin ke garis bilangan, Bu. Habis itu kan ada 3 daerah. Saya nyoba untuk yang paling kanan itu 180 derajat. Terus yang di antara 45 sama 135 itu saya nyoba 90 derajat.
dan yang paling kiri itu 0 derajat. Oke, terus jadi nilainya Hasilnya itu minus plus minus. min plus min. Iya. Berarti cekung ke atas soalnya. Yang mana yang cekung ke atas? Berarti yang plus, Bu. Oke, yang ini ya. Dari 45 sampai 135. Oke. Ada jawaban yang berbeda atau sama semua? Cekung ke atas ketika 45 derajat sampai 135 derajat. Ada yang bingung nggak nih ngerjain soalnya? Ibu, aku mau nanya, kita tuh pakai misalkan lebih kecil, itu pakainya gak boleh lebih kecil sama dengan. Itu kenapa? Emang selalu kayak gitu, Bu? Itu syarat. Itu rumus. Jadi cekung ke atas itu F double aksennya dia lebih besar 0. Ya, mana ya teoremanya di teorema, di bagian teorema. Nih, untuk teorema, oh ini masih nilai maksimum. Nah, yang ini nih. Jadi dia nggak pakai sama dengan karena sesuai dengan teorema. F double aksen lebih besar 0, F cekung ke atas. Kalau F double aksen lebih kecil 0, dia cekung ke bawah. Gitu. Oke, Bu. Makasih. Oke. Ya. Terus kalau dia F naik, F aksen naik, jadi kalau kamu lihat pakai turunan pertama, maka disebutnya dia naik, baru dia cekung ke atas. Tapi kalau pakai turunan kedua, pakainya lebih besar 0. Itu cekung ke atas, gitu ya. Jadi kalau tergantung dilihat dari mana nih, apakah dari turunan kedua kah atau dari turunan pertama. Kalau kamu lihatnya dari turunan pertama, berarti turunan pertamanya yang naik, F aksen naik. Kalau misalkan dari turunan kedua, berarti turunan keduanya ambil yang lebih besar 0. Jadi sebenarnya bisa juga cekung ke atas, cekung ke bawah menggunakan turunan pertama, tapi kita menggunakan fungsi naik, fungsi turun gitu loh. Jadi F aksen naik nanti. Kemudian yang ini F aksen turun cekung ke bawah. Tapi biasanya ketika pengerjaan soal dibandingkan dengan menggunakan turunan pertama, selalu cekung ke atas, cekung ke bawah itu menggunakan turunan kedua. Karena turunan pertama, turunan kedua itu hanya pakai pertidasaman aja, lebih mudah. Gitu ya. Terus kemudian kalau titik belok, F double aksen C sama dengan 0, jelas ini ya. Terus kemudian nilai maksimum, nilai minimum, maksimum lebih kecil, minimum lebih besar. Gitu. Ini selalu kayak gitu nih, ini syarat rumusnya emang dari sananya seperti itu, dari teoremanya seperti itu, jadi kita mengikuti saja. Terus yang terakhir, sebuah pancuran atap talang logam berbentuk prisma memiliki sisi 30 cm dan alas mendatar 30 cm. Sisi talang tersebut membentuk sudut sama besar, yaitu θ. Besar sudut θ agar kapasitas pancuran maksimum. Nah, kalau misalkan ada kata-kata maksimum sama minimum dalam suatu soal cerita, itu pastinya menggunakan turunan. Ya, coba deh, kalian coba dulu nih. Gimana sih cara agar kapasitas pancuran maksimum, biar gimana sih gitu. Berarti luasnya harus maksimum kan ya, secara logika. Nah, kalian cari persamaan luas apa di sini gambarnya? Luas gambar yang berbentuk trapesium. Jadi kalian harus cari tahu dulu luas trapesiumnya itu apa. Coba dulu deh. Tadi yang menjawab Vito ya? Contoh 6 ya, Bu? Contoh 6. Iya, Bu. Oke. Ini mirip-mirip kelas 11 ya. Jadi hanya beda soal trigonometrinya aja. Sebenarnya konsepnya sama kok. Ada yang bisa nggak nih? Kapasitas pancuran maksimum itu artinya luas maksimum.
Oh ya, luas trapesium masih ada yang ingat luas trapesium apa? Waduh, di saya layar hitam semua nih. Kedengeran nggak suara saya tes? Sinyalnya oke? A plus B kali ke bagi 2, Bu. Oke, berarti sinyalnya oke ya. Ya, A plus B dalam hal ini sisi sejajar dijumlah kali tinggi bagi 2 gitu ya. Atau yang terbiasa menggunakan A plus B maksudnya sisi sejajarnya. Artinya kalau misalkan ini 30 cm berarti kita perlu tahu panjang XR itu berapa kan? Nah, panjang XR itu berapa? Kemudian tingginya berapa nih? Ivanya, ada nggak Ivanya? Ivanya, Fardi ada Fardi? Fardi, Ya, Bu. coba kita jawab bareng-bareng ya. Untuk mencari tinggi dari trapesium ini gimana caranya? Kamu ada logika berpikirnya gimana? Ada saran atau ada ide gimana cara mencari tinggi dari si trapesium ini? Memakai Pitagoras ya. Pakai Pitagoras. Di sini kan ada 30 derajat, terus di sini ada nilai X-nya kan ya. Tingginya kita biarkan aja atau perlu kita cari dulu nih? Boleh nggak sih dengan menggunakan aturan cosinus sinus? Bisa. Nah, coba kamu pakai aturan, ini kan theta nih, di sini sudutnya nih, ini theta ya. Berarti kalau misalkan saya mau pindahin ke sini, sama besar nggak theta ini dengan theta ini? Sama besar. Kenapa? Karena dia berseberangan nih. Iya, betul. Karena dalam berseberangan, maka jadi theta ini akan sama besar. Kalau seandainya di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat nih. Ya. Oke, berarti tadi kita menggunakan aturan cosinus. Thank you, Fardi. Ini theta ya. Ini saya pindahin gambarnya ke samping biar kalian lihat lebih luas. X di sini T, di sini 30 cm. Nah, dengan menggunakan aturan sinus cosinus. Jadi kalau misalkan kita mau cari T itu kan depannya si theta ya. Depannya theta berarti artinya sinus kan. Maka jadinya sin theta itu sama dengan depan per miring gitu. T per 30 derajat. Jelas? Ya, jadi sin theta sama dengan T per 30 derajat. Nah, karena di sini sin theta sama dengan T per 30, berarti T itu sama dengan 30 sin theta. Kita udah tahu nih satu persamaan. T itu sama dengan 30 sin theta. Tadi luasnya luas apa? Luas trapesium ya. Jadi ketika kalau pancuran atap dia berbentuk prisma, tapi prismanya di sini permukaannya aja, permukaan atapnya ya. Atap pancurannya nih, biar dia kapasitas pancurannya maksimum, berarti kan artinya luasnya, luas maksimumnya yang mau kita cari itulah. Nah, maka di sini untuk luas trapesium yaitu sama dengan tadi yang disebutin Farah, setengah dari sisi sejajar. Dalam hal ini sisi sejajarnya adalah PQ ditambah SR gitu. Ini kan sisi sejajarnya ya, ini sejajar. Terus tingginya T. Nah, T-nya udah dapet nih. PQ udah ada kan ya, besaran PQ-nya 30 cm. Terus besaran SR-nya, kalau di sini logikanya kalau PQ itu 30 cm, berarti anggap aja nih PQ RS, di sini ada U, di sini ada V. Nah, berarti PQ itu akan sama dengan si UV gitu loh, besarannya. Sama-sama panjangnya dari sini ke sini itu 30 cm. Terus di sini ada simbol X. Jadi VR itu X.
karena ini dari sini sama ya, dari gambarnya kan ini sama nih, ini sama, maka untuk SU dia juga besarannya X kan. Gitu. Jadi panjang keseluruhan SR adalah X ditambah 30 ditambah X. Sama aja 30 tambah 2X. Jadi SR itu sama dengan 30 tambah 2X. Gitu deh. Nah, kamu substitusikan semuanya kan sudah dapat ya, berarti setengah, PQ-nya adalah 30 tadi, XR-nya 30 tambah 2X, T-nya 30 sin theta. Semua persamaan ini sudah dalam bentuk persamaan X. Maka kalau kita sederhanakan, berarti menjadi 60 setengah kali 60 plus 2X kali 30 sin theta sama dengan, ini coret ya, 15. Jadi 15 kali 60 kan 900. 15 kali 2X jadi 30X sin theta. Ini persamaannya. Agar dia maksimum, kita buat turunan pertamanya menjadi sama dengan 0, ya kan? Kan di sini dia maksimum kan? Yang diminta maksimum, maka kita buat menjadi turunan pertama sama dengan 0. Oke, coba bantu saya untuk menurunkan pertamanya. Turunan pertama dari 900 plus 30X sin theta berapa, Kak? 30X cos theta ya, Bu? Ini 30X, 30 kali apa nih? X sin theta loh. Ini nanti akan menjadi U kali P. Oh iya, U kali V. Tidak bisa lupa, Bu. Berarti 30X sin theta dikurang 30X cos theta kan 900 ya, Bu? Tunggu, ini masih ada yang hitungannya salah ya. Ini 2X bagi 2 belum ada X-nya ya. X-nya hilang di sini. Ini kan 15, 30 bagi 2, 15. 15 kali 60, 900. Terus ini harusnya 900 sin theta ya. Maaf, ini salah hitung. Harusnya 900 sin theta, karena kan 15 sin theta kali 60, 900 sin theta, ditambah 30X sin theta. Nah, oke, Kak, coba ulangin, Kak. Turunannya, Kak. Berarti 900 cos theta dikali 30X sin theta ya. Ditambah 30X sin theta dikurang, kalau X-nya turunin nggak sih, Bu? X-nya, Bu, hilang nggak sih kalau turunin? Ini kan 30X sin theta-nya ini, X-nya kita rubah aja deh. Ini variabelnya biar semuanya dalam bentuk theta aja ya. Karena salah satu variabel kalau misalnya semuanya X, berarti X semua. Kalau theta, theta semua gitu loh. Maksudnya ini ada dua persamaan nih, X sama theta. Jadi sehingga ini nggak bisa dikerjakan. Harusnya semua dalam theta aja deh. Kalian paham nggak nih maksud saya? Kan kalau suatu fungsi, misalkan suatu fungsi nih, kalau kalian lihat di contoh-contoh soal, ini kan fx, maka di sininya x juga dong. Kalau di sini theta juga. Kalau di sini t, maka di sini t. Maka dalam suatu persamaan, kalau ada dua gini, ini kan ada dua ya, x sama theta. Nah, berarti x-nya mesti kita ubah dulu nih, atau theta-nya mesti kita ubah dulu. Tapi nggak mungkin ngubah theta dong. Theta kan sudutnya. Jadi yang harus kita ubah itu x-nya. Nah, berarti x-nya mesti kita cari lagi nih. X-nya itu kita ubah dalam bentuk theta. Langsung aja di sini nih, pakai ini ya. Pakai gambar ini. Ini kan sin theta sama dengan T per 30. Berarti kalau misalkan X itu kan sampingnya theta, ya kan? Berarti karena dia sampingnya theta, kita bisa menggunakan cosinus. Cosinus dari theta sama dengan X per 30, sehingga X itu 30 cos theta.
Gitu. Ini saya ubah ya. Jadi kita ubah X-nya itu dalam bentuk theta. Sehingga nanti kalian di sini bisa menurunkannya dalam theta semua nih. 30 X-nya itu tadi adalah 30 cos theta. 30 cos theta sin theta. Ini masih dalam bentuk turunan pertamanya. Udah habis waktunya ya, sebentar ya. 900 sin theta plus 30 kali 30 cos theta sin theta ya. Nah, kemudian nanti ini kamu sederhanakan menjadi 900 sin theta plus 900 sin theta cos theta. Nah, ada sin theta cos theta nih, ini pakai kita ubah menjadi rumus dari trigonometri yang sudut. Jadinya kan ini kan boleh diubah jadi 450 kali 2 kan. Sin theta cos theta, sehingga nanti menjadi 900 sin theta-nya tetap, 450, 2 sin theta cos theta ini sin 2 theta gitu. Kan jadi lebih sederhana nih, 450 kali sin 2 theta. Sehingga nanti nggak perlu pakai U kali V buat turunannya. Jadi langsung nurunin L aksen T-nya menjadi turunan 900 sin theta itu 900 cos theta. Turunan dari 450 kali sin 2 theta, berarti kan 2 dikalikan 450 kan? 900 cos 2 theta. Udah deh, ini turunan pertamanya. Jadi nggak perlu pakai U kali V. Nggak ribet jadinya ya. Nah, untuk biar maksimum, kan dia di sini pakai apa? Kita cari dulu nilai X-nya atau nilai theta-nya ya, dalam hal ini theta. Kita cari tahu dulu nih theta-nya tuh berapa sih yang memenuhi agar dia menjadi maksimum. Berarti sama dengan, kita buat sama dengan 0. Ya, maka jadinya 900 cos theta. Terus di sini, biar pindah ruas, atau kita bagi 900 aja ya. Kayaknya ini angkanya gede banget deh. Kita bagi 900 biar angkanya jadi kecil, maka menjadi cos theta ditambah cos 2 theta sama dengan 0. Nah, kan dia nggak merubah nilai tuh kalau kita bagi. Sehingga menjadi cos theta, ini saya ubah jadi 2 cos kuadrat theta min 1 ya, pakai konsep rumus trigonometri sama dengan 0. Kemudian di sini jadinya 2 cos kuadrat theta plus cos theta min 1 sama dengan 0. Nah, sampai sini, ini kan udah persamaan kuadrat. Berarti kamu udah pada bisa dong ya, ini persamaan kuadrat, kita ubah aja 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Dapat deh 2P, berapa nih? 2P min 1, P plus 1 sama dengan 0 ya. Maka jadinya P itu tadi cos theta sama dengan setengah, atau cos theta-nya sama dengan min 1. Cos theta sama dengan min 1 cuma ada 1, yaitu 180 derajat. Terus kalau misalnya theta-nya yang hasilnya setengah, itu bisa 60 derajat ya, atau pi per 3, sama satu lagi di kuadran keempat. Tapi kalau misalkan kuadran keempat kan di sini intervalnya memang sih sampai 360 derajat ya. Tapi kalau misalkan untuk theta kalau misalkan kalian lihat nih tetanya itu kan sudut lancip ya dari gambarnya. Jadi pasti nggak mungkin di kuadran keempat gitu. Pasti kuadran pertama karena dia di sini gambarnya sudut lancip juga trapesium. Maka sehingga tetanya yang memenuhi pi per 3. Kenapa nggak yang 180 derajat? Karena 180 derajat itu kan dia sudut pelurus. Jadi kita harus realistis juga ya. Lihat gambarnya. Nggak mungkin 180 derajat. Pasti tetanya tidak memenuhi. Gitu deh. Jadi tanpa turunan kedua, tanpa uji turunan kedua, kita juga bisa langsung dapat tetanya pi per 3. Tapi ini pakai logika ya jawabnya. Nanti kalian tetap cari juga nih. Kalau misalnya itu kalian substitusi F double aksen 60 derajat. Substitusi deh. Turunan kedua dari 900 cos theta ditambah 900 cos 2 theta. Turunan keduanya berapa? Nah, substitusi. Apakah dia kalau misalkan maksimum kan berarti harusnya lebih kecil kan? Nah, berarti apakah dia lebih kecil 0 atau enggak nih? Gitu. Ya, nanti dicoba lagi ya. Yang ini saya silakan kalian coba mencari apakah dia F double aksennya lebih kecil 0 atau enggak. Gitu.
Kalau menurut logika, maka ini langsung jawabannya pi/3 sih kalau dari gambar. Karena nggak mungkin yang pelurus. Yang pelurus kan 180 derajat. 180 derajat nggak mungkin. Paham nggak nih maksud saya nih kira-kira? Oke, ini nanti PDF-nya saya share. Atau kalian mau coba chat dulu? Boleh di-share aja, Bu, kalian. Oke, Buat nanti yang saya lain share izin. ya. Sip. Terus nanti jangan lupa ya, 10 soal kok. 10 soal dalam waktu 60 menit, isinya PGS PGN, naik turun, maksimum minimum. 2 kali kesempatan ya, terus dengan menggunakan SEB. Jangan lupa pakai SEB ya. Yang tidak bisa SEB-nya diinstal ulang lagi. Ibu boleh balik ke sebelumnya nggak, Bu? Kemana nih? Atas. Iya, Bu. Ada yang bingung nggak cara ngerubah ini? Udah, Farah? Yang nomor sebelumnya juga deh, Bu. Yang mana nih? Kalau yang ini tahu dari mana ya, Bu? Cuman 45 sama 180. 45 sama 135. 135 maksud saya. Ini dari jawaban X-nya dapat 45 derajat sama 135 derajat. Itu kayaknya bisa satu gitu kan, Bu? Bisa sampai. Bisa sampaikan kalau kesepakatan kita, kalau seandainya di sini interval yang nggak ditulis berapa, berarti sampai 2pi. Oh, oke, Bu. Makasih. Nanti kalau soal-soal seperti ini, biasanya kalau soal interval, itu nanti ada pilihan gandanya kan. Nah, nanti kalian sesuaikan sama jawaban pilihan ganda aja. Gitu ya, karena ini memang kesepakatan biasanya penulis dan guru matematika lainnya itu sampai 2pi. 0 sampai 2pi kesepakatannya. Yang soal aplikasinya ada pertanyaan nggak? Karena ini termasuk soal HOTS yang saya ambil buat contoh soalnya. Karena ini pakai logika nih cara jawabnya. Tidak adakah? Diam semua berarti saya anggap pada ngerti nih ya. Oke deh, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan sampai tuntas, karena itu mau saya ambil nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Tegak lurus. Jadi kalau digambar, gambarnya seperti ini, nah. Ini adalah IJK. Ini sorry, bukan IJK. IJK vektor satuannya, tapi ini adalah sumbu X, Pak Hadi maunya X-nya jangan yang ini, yang panjang. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, medan listrik dan medan magnetnya gini, nak. Nih medan listriknya. Wait.
Nah, tuh. Ini adalah E-nya. Terus ini B-nya. Nah, tuh. Jadi kalau digambar, ini E-nya, ini B-nya. Tuh. Jadi ini EM, terus ini BM-nya. Tuh. Ya, jadi E-nya itu yang biru gambarnya, B-nya yang merah. Dia selalu saling tegak lurus. Nah, gambarnya kan susah tuh. Maka orang fisika, gelombang bisa diwakilkan dengan vektor. Namanya pasor. Ditulis gini. Nih. Gitu. Nah, cuma pasornya biar E-nya itu kelihatan bahwa dia selalu tegak mendatar. Pak Hadi gambarnya yang mendatar dengan bentuk lain, bukan garis, tapi lingkaran. Nah, jadi ini simbol saja ya, ini simbol. Ini simbol yang biru adalah gelombang listrik, yang merah simbol gelombang magnet. Jadi selalu seperti itu. Kalau ditulis, E fungsi T-nya itu ditulis cukup gini. EM sin omega T min KX. Dia bergetarnya pada sumbu Y, maka kasih huruf J. Kemudian B-nya berarti BM sin omega T min KX. Dia bergetar pada sumbu Z, berarti K. Sehingga S-nya itu tadi dengan definisi ini, E cross B per mu, bisa disederhanain jadi apa? Jadi gini, EM BM per mu, kemudian sin dikali sin, berarti jadi sin kuadrat omega T min KX. J cross K itu I. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Vektor pointing arahnya itu menunjukkan arah rambat. Nih, kalau kita tulis nanti S rata-rata, kita nggak butuh vektornya. Besarnya saja, nanti jadi gini. EM BM per 2 mu. Ini besarnya. Ya, besar vektor pointingnya. Arahnya ini besar. Arahnya, arah vektor pointing
itu tidak lain adalah arah rambat. Arah rambat siapa? Gelombang elektromagnet. Ya, jadi arah vektor pointing itu tidak lain adalah arah rambat gelombang elektromagnet. Pak, kenapa itu jadi sin kuadrat omega TKX-nya jadi hilang, tapi diganti jadi 1/2? Gini, nah. Ini ceritanya dari sini. Lihat sini. Ini theta, sin theta, sin kuadrat theta. Masukkan sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Ya, masukin angkanya, nak. Berapa sinnya? Lengkapi. Berapa sin 0? 0, Pak. Oh, terus. 0 juga, Pak. Berapa? Sin 30? 0 juga. Setengah. Sin 30, sin 30. Oh, ke bawah. Setengah. Terus? Setengah akar 2. Lalu? Setengah akar 3. Kemudian? 1. Kuadratin. 0, 1/4. Terus? 2. Terus? 3/4. 1. Jumlahin. Berapa jumlah sin kuadrat theta? Segini kan? Iya nggak? Ada berapa N-nya? N-nya ada berapa item nih? 5. Maka inilah yang disebut sin kuadrat theta rata-rata. Ini nilai rata-ratanya adalah setengah. Maka bisa Pak Hadi tulis jadi gitu. S rata-rata EM/BM/2 min. Oke? Lanjut. Berikutnya. Hubungan medan listrik dan medan magnet. Ditulis E sama dengan C kali B. Tuh. Apa itu C-nya? C-nya adalah cepat rambat cahaya. Nah, berarti cepat rambat cahaya itu tergantung nilai E dan nilai B. Nilai E dan nilai B suatu medium ditentukan oleh konstantanya. Jadi ini sekarang menentukan cepat rambat medium, cepat rambat cahaya pada suatu medium. Dirumuskan dengan gini. C sama dengan 1/akar mu epsilon. Gitu. Mu-nya ini diartikan sebagai permeabilitas medium. Nilainya mu itu adalah mu R kali mu 0. Mu 0 nilainya 4pi 10⁻⁷ Weber per ampere meter.
Mu R ini adalah disebutnya permeabilitas relatif. Kemudian epsilon ini artinya adalah permitivitas medium. Nyarinya epsilon relatif, epsilon 0. Epsilon 0 ini nilainya 8,85 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Gitu ya. Nah, permeabilitas ini menunjukkan sifat kemagnetan. Ini menunjukkan sifat kemagnetan. Kalau yang ini sifat kelistrikan. Ya, sifat kelistrikan. Selesai materi kita. Di pertemuan berikutnya, Pak Hadi akan masuk bab 7. Ini kan bab 6, bab 7 tentang relativitas khusus. Tentang relativitas khusus. Ya, coal ditulis, coal. Soal ditulis. Sudah? Oke. Nomor 1, tulis. Stasiun pemancar radio amatir. Stasiun pemancar radio amatir berdaya 100 watt. Tentukan amplitudo gelombang listrik dan gelombang magnet 100 km dari stasiun pemancar. Yang diketahui nomor 1, daya 100 watt. Jarak 100 km. Ditanya berapa EM, berapa BM. Gimana jawabnya? Pertama, kamu cari dulu intensitas. Gimana nyari intensitas? Daya persatuan luas. Karena gelombang elektromagnetik merambat ke segala arah, maka luasnya adalah luas bola 4pi R kuadrat. Masukin angka. Ini 10 pangkat 2 watt. Ini 10 pangkat 5 meter. Masukin. Tuh. Terus 4pi R-nya 10 pangkat 5 kuadrat. Jadi berapa, nak? 1/4pi 10 pangkat berapa itu? -8 watt per meter persegi.
Itu intensitasnya. Tadi S rata-rata, ini S rata-rata, EM, BM per 2 mu. S rata-rata itu kan tadi disebut intensitas. Maka gabung. Jadi apa, Nak? I sama dengan EM BM per 2 mu. Pak, E-nya belum ada, B-nya belum ada. Gimana nyarinya? Pakai substitusi. Apa substitusinya? BM itu kan boleh diganti jadi gini, Nak. EM per C. Dapat deh. EM adalah akar 2 mu CI. Masukin, hitung. Satuannya volt per meter. Kemudian nyari BM, gampang. Tadi, EM per C. Dapat. Tes lah. Nah, coba hitung sendiri. Ya, hitung sendiri. Mu-nya pakai 4pi. 4pi 10⁻⁷. Dua kali 10⁻⁷. 2, 4pi 10⁻⁷. 3 kali 10⁻⁸. Terus I-nya adalah tadi 1/4pi 10⁻⁸. 10⁻⁸ sama 10⁻⁸ coret. 4pi sama 1/4pi coret. Jadi akar 6 10⁻⁷ atau akar 60. 2 akar 15 10⁻⁴. Coba cek segini. Nah, tuh. Kalau ini berarti 2/5 akar 15. 10, kok 2/5? 2/3. (10⁻⁻12). Dicek hitungan Pak Hadi betul nggak? Ya, ini per bulan ya. Dia pegawai 6 orang dikali 70.000. Listrik air sebulan 1.500.000. Gas sebulan 1.200.000. Tuntutan alat tadi 84.000 ya. Nah, sekarang soal kedua. Dah? Ditulis. Hitung cepat rambat cahaya. Hitung cepat rambat cahaya pada suatu medium transparan yang memiliki permeabilitas relatif 4 dan permitivitas relatif 2,25. Ditanya berapa C-nya? Waalaikumsalam.
Nah, tulis nak. C adalah 1 per akar mu kali epsilon. Mu-nya jabarin. Satu per akar mu relatif mu 0 epsilon relatif epsilon 0. Maka ini boleh ditulis akar mu relatif epsilon relatif kali akar mu 0 epsilon 0. Nah, ini semua nih Pak diganti dengan apa? C0. C0 itu cepat rambat cahaya pada medium hampa atau pada ruang hampa atau pada udara. Masukin akar 4 2,25 3 kali 10 pangkat 8. Maka hasilnya adalah 1/10 pangkat 8. Tuh. Ya, sekarang buka bukunya, Nak. Uji kompetensi bab 6. Uji kompetensi bab 6. Sudah? Buka soal PG-nya, nomor 1 sampai 15. Nah, kerjain, kemudian kumpulin beserta tabel tadi. Jadi ada 2 yang harus kumpulin hari ini. Pertama, tabel. Yang kedua, uji kompetensi bab 6. Nomor 1 sampai 15. Itu lebih banyak teorinya. Jadi kamu tinggal browsing. Pak Hadi ada waktu sekitar 20 menit lagi. Ya, silahkan kamu kerja mandiri. Boleh tutup kamera, boleh live. Yang penting adalah kumpulinnya nanti jam 4. Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, Pak, ini saya mau cara. nanya dong, Pak. Kenapa? Untuk yang uji kompetensi bab 6 dikerjainnya di buku atau dibarengin sama kertas yang tadi ya, Pak? Yang tabel. Biasa, kertas lembar. Tapi jadiin kertas yang berbeda ya, Nak, sama yang tadi. Kalau bolak-balik nggak boleh, Pak? Jangan. Baik, Pak. Makasih. Oke. Ini Saf, Pak Hadi kirim ke kamu ya, Nak. Coba Saf, udah belum Saf? Bentar, pakai masih loading nih. Oke. Itu yang uji kompetensinya kalau hitungan